Dalam Islam, neraka adalah tempat siksaan abadi bagi orang-orang yang tidak beriman dan melakukan dosa-dosa besar tanpa bertobat. Neraka memiliki berbagai tingkatan dan siksaan yang sangat berat, seperti api yang membakar tubuh, makanan dan minuman yang menyakitkan, serta rantai yang mengikat. Penghuni neraka termasuk mereka yang menolak keimanan kepada Allah dan melakukan dosa-dosa besar seperti syirik, menyekutukan Allah, kufur, dan kezaliman. Api neraka mendidih dan bergejolak. Betapa seramnya hari itu, betapa beratnya kepayahan di hari itu dan betapa dahsyatnya azab yang diterima oleh ahli neraka pada saat itu. Yang jelas penderitaan yang menimpanya tidak akan berakhir meski mereka selalu meminta agar kepayahan itu segera diakhiri. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 12. Apabila ia, neraka, melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Quran Surat Al-Furqan ayat 12. Namun, tahukah sahabat, ada 4 golongan orang yang haram baginya neraka. Siapakah dia? Simak penjelasannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini, agar terus berkembang. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Maukah kalian saya beritahu siapa orang yang tidak mungkin masuk neraka?" "Siapa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Neraka itu diharamkan pada orang yang mempunyai 4 sifat, yaitu, hayin, layin, kobirin, dan sahlun." Berikut penjelasannya. Hayin berasal dari bahasa Arab yang berarti lemah lembut, tenang, dan tidak terburu-buru. Sifat ini mencerminkan ketenangan hati dan pikiran serta sikap yang tidak mudah terpancing emosi. Dalam kehidupan sehari-hari, hayin dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Misalnya, seorang muslim yang menghadapi situasi yang menegangkan, seperti kemacetan lalu lintas, tetap tenang dan tidak marah. Ketika orang lain mungkin membunyikan klakson atau berteriak, seseorang yang memiliki sifat hayin akan tetap tenang dan sabar, memahami bahwa marah tidak akan menyelesaikan masalah. Contoh di dalam keluarga, seorang ayah atau ibu yang memiliki sifat hayin ini, akan mendidik anak-anaknya dengan kesabaran. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, mereka tidak langsung memarahi, tetapi memberikan nasihat dengan lembut dan penuh kasih sayang. Kedua, layin. Layin berarti lembut dalam berbicara dan bertindak. Ini menunjukkan sikap ramah, baik dalam berkomunikasi maupun dalam perilaku sehari-hari. Seorang muslim yang berbicara dengan kata-kata yang baik dan sopan, serta menghindari ucapan yang kasar atau menyakitkan, adalah contoh penerapan sifat lain. Misalnya, saat memberikan kritik atau nasihat, seseorang dengan sifat lain ini, akan menyampaikannya dengan cara yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Mereka mungkin mengatakan, mungkin akan lebih baik jika kita mencoba cara ini, daripada langsung mengatakan, cara kamu salah. Di tempat kerja contohnya, seorang pemimpin yang memiliki sifat lain ini, akan mendekati bawahannya dengan penuh pengertian. Ketika ada masalah atau kesalahan, mereka akan berbicara dengan lembut dan memberikan solusi tanpa membuat bawahan merasa terintimidasi atau dipermalukan. Ketiga, kobirin. Kobirin berarti tawadu atau rendah hati. Sifat ini mencerminkan sikap tidak sombong, menghargai orang lain, dan tidak merasa diri lebih baik daripada orang lain. Seorang muslim yang memiliki ilmu tinggi tetapi tetap rendah hati dan menghormati orang lain adalah contoh yang baik dari sifat kobirin. Misalnya, seorang ulama yang memiliki banyak pengetahuan agama, namun tetap mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain yang mungkin ilmunya tidak sebesar dirinya. Mereka tidak meremehkan orang lain dan selalu bersikap sopan dan ramah. Dalam interaksi sosial, seseorang yang memiliki sifat kobirin ini, akan selalu menghargai dan menghormati semua orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Mereka tidak merasa diri lebih tinggi atau lebih penting daripada orang lain, dan selalu berusaha untuk membantu dan memberikan manfaat kepada sesama. Dan yang terakhir ialah, sahlun. Sahlun berarti mudah, tidak mempersulit urusan. Sifat ini mencerminkan sikap yang mempermudah urusan orang lain dan tidak membuat segala sesuatu menjadi rumit. Seorang muslim yang memiliki sifat sahlun ini, akan selalu berusaha untuk mempermudah urusan orang lain. Misalnya, dalam dunia bisnis, seorang pengusaha yang memiliki sifat sahlun akan memberikan kemudahan dalam transaksi, tidak memberlakukan syarat-syarat yang memberatkan, dan selalu mencari solusi terbaik untuk pelanggan.
Dalam kehidupan sehari-hari, seorang yang memiliki sifat sahlun ini akan selalu siap membantu tetangga atau teman yang membutuhkan tanpa meminta imbalan. Mereka akan memberikan solusi yang praktis dan mudah bagi orang yang sedang mengalami kesulitan. Misalnya, ketika seorang tetangga memerlukan bantuan untuk mengangkat barang berat, mereka akan dengan sukarela membantu tanpa banyak bertanya atau membuat alasan. Dengan memiliki sifat hayin, layin, kobirin, dan sahlun, seorang muslim dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang antara sesama manusia, serta menjalani kehidupan yang lebih tenang dan bermanfaat. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mengembangkan sifat-sifat ini dalam diri mereka, karena ini adalah bagian dari akhlak yang mulia dan akan membawa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, itulah contoh dari sifat-sifat yang harus dimiliki seseorang agar terhindar dari dahsyatnya api neraka. Semoga kita tergolong orang-orang yang di atas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.